Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ratnawati dari Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia IKIP Siliwangi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen yang telah membimbing dan menguji saya pada hari ini. Sehari-hari saya bekerja sebagai seorang PLKB, yaitu petugas lapangan keluarga berencana, dan berprofesi sebagai bidan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tesis saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Berbantuan Media Audiovisual dengan Model Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan menulis teks laporan hasil observasi dan minat belajar siswa kelas 10 di SMK Karawang tahun 2022. Peneliti menemukan kasus pada pembelajaran siswa di SMK. Siswa masih kesulitan untuk menceritakan dan mendeskripsikan suatu objek pengamatan secara fakta dan inovasi pada pembelajaran teks laporan hasil observasi. Terdapat pada siswa yang masih menggunakan bahan ajar konvensional. Temuan awal penulis di SMK Karawang diantaranya siswa masih sulit menuangkan ide-ide ke dalam bentuk tulisan. Lalu diksi yang dimiliki siswa masih terbatas. Lalu masih banyak kesalahan dalam menerapkan aturan kebahasaan, misalkan penggunaan huruf besar, kata depan, atau tanda baca. Lalu siswa masih mengalami kesulitan dalam berpikir secara sistematis, sehingga informasi disampaikan secara tumpang tindih. Yang terakhir, siswa mengalami kebosanan ketika menerima bahan ajar secara konvensional dalam proses kegiatan belajar, mengajar, dan lain sebagainya. Perumusan masalah penelitian ini, yang pertama, bagaimana pengembangan bahan ajar berbantuan media audiovisual, menulis teks laporan hasil observasi dengan problem based learning. Yang kedua, bagaimana respon guru dan siswa terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Yang ketiga, kendala-kendala apa yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar menulis teks laporan hasil observasi dengan model problem based learning. Yang keempat, apakah kemampuan menulis teks laporan hasil observasi siswa kelas 10 di SMK yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar dengan model pembelajaran problem based learning memiliki hasil yang lebih baik daripada pembelajaran biasa. Yang kelima, apakah minat belajar siswa SMK kelas 10 yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar baru lebih baik daripada pembelajaran biasa? Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis, menurut Magdalena tahun 2020. Jenis bahan ajar ini ada bahan ajar pandang, yaitu visual, bahan ajar dengar, audio, bahan ajar pandang dengar, audio visual, dan bahan ajar multimedia interaktif atau interactive teaching material. Model problem based learning menurut Glaser adalah menekankan belajar sebagai proses yang melibatkan pemecahan masalah dan berpikir kritis dalam konteks yang sebenarnya. Problem based learning ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari hal yang lebih luas, yang berfokus pada mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Melalui problem based learning, siswa memperoleh pengalaman yang dalam menangani masalah-masalah yang realistis dan menekankan pada penggunaan komunikasi, kerjasama, dan sumber-sumber yang ada untuk merumuskan ide dan mengembangkan keterampilan penalaran, menurut Nafi'ah tahun 2014. Teks laporan hasil observasi yaitu teks yang berisi penjabaran atau melaporkan sesuatu berupa hasil pengamatan atau observasi. Jenis teks ini mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri, dan sifat umum seperti benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Teks hasil observasi ini bersifat faktual atau berdasarkan fakta yang ada, yaitu menurut Guru Pendidikan 2021. Minat belajar adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Dan menurut Slameto 2003, siswa yang berminat dalam belajar memiliki kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang sesuatu secara terus-menerus, memperoleh kebanggaan dan kepuasan terhadap hal yang diminati, berpartisipasi pada pembelajaran. Metodologi penelitian pada tesis ini adalah menggunakan metode R&D dari Bock and Gall, dan peneliti melakukan tahapan penyederhanaan sesuai dengan pendapat Puslitjaknov tahun 2008 yang mengatakan bahwa prosedur penelitian pengembangan menurut Bock and Gall dapat disederhanakan menjadi 5 langkah utama, yaitu
persiapan dan pengumpulan data, pengembangan draft produk, uji coba skala kecil, uji coba skala besar, lalu setelah uji skala besar ada uji skala produk dan diseminasi. Lokasi penelitian ini di Kabupaten Karawang di 4 SMK, yaitu SMK Karya Mandiri sebagai sekolah uji terbatas, SMK PGRI Telagasari, dan SMK Taruna Karya Mandiri sebagai uji coba luas, lalu ada SMK Taruna Karya 76 Nurul Falah dengan uji coba produk. Sampel pada penelitian ini terdapat 75 siswa dan 4 guru pengampu bahasa Indonesia, 2 ahli materi, dan 1 ahli media. Instrumen penelitian ini ada lembar validasi produk, ada angket, observasi, dokumentasi, dan tes tulis. Hasil dari pengembangan bahan ajar yang menggunakan model problem based learning ini, yang pertama ada di tahap persiapan dan pengumpulan data atau studi pendahuluan. Yang pertama ada analisis kurikulum, yang kedua tahap persiapan dan pengumpulan data dari nilai siswa tahun lalu untuk nilai teks laporan hasil observasi di 4 SMK. Didapatkan nilai rata-rata yaitu di SMK Taruna Karya 76 Nurul Falah 68, SMK Karya Mandiri dengan rata-rata 67,3, SMK PGRI Telagasari 68,7, dan SMK Taruna Karya Mandiri itu 67,9. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru yang mengajar, itu ada permasalahan. Yang pertama, siswa kesulitan dalam memulai dan mengembangkan ide. Lalu yang kedua, masih banyak siswa yang mengalami kesalahan dalam menerapkan aturan kebahasaan. 3, siswa mengalami masalah dalam menyusun kerangka teks laporan hasil observasi. Dan 4, kurangnya pemanfaatan media pembelajaran serta tidak diterapkannya model pembelajaran baru yang membuat siswa itu lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Pada pengembangan draft produk utama dari penelitian ini adalah produk dengan bahan ajar LKPD dengan model problem based learning. Ada 4 kegiatan dalam penyusunan pengembangan draft produk ini. Yang pertama, merancang sintak atau model pembelajaran, yaitu problem based learning. Yang kedua, RPP. Yang ketiga, menyusun bahan ajar dengan model problem based learning. Yang keempat, menyusun instrumen evaluasi dan review. Nilai validasi dari ahli materi 1 dan 2 untuk RPP didapatkan sebesar 75,3. Artinya RPP ini layak digunakan sehingga peneliti menggunakan RPP ke siswa kelas 10. Nah, peneliti ini membuat bahan ajar LKPD berbasis elektronik dengan menggunakan link seperti di samping untuk dapat diakses oleh siswa SMK kelas 10 dengan nilai validasi dari produk ahli materi 1 dan ahli materi 2 serta guru bahasa Indonesia didapatkan nilai rata validasi produk sebesar 76,1. Artinya bahan ajar ini layak digunakan. Lalu menyusun instrumen evaluasi dan revisi. Ada melakukan validasi produk ke ahli materi dan media. Yang kedua itu ada uji coba terbatas, yaitu di SMK Karya Mandiri. Didapatkan hasil nilai pretest 66,5 dan ratanya, dan posttestnya 79,3. Hasil uji normalitas 0,01, dapat disimpulkan sampel tidak berdistribusi normal. Uji Wilcoxon 0,001, artinya hasil belajar siswa lebih baik setelah diterapkan bahan ajar berbantuan media audio visual. Dan hasil uji 2 sampel dependen didapatkan hasil signifikansi sebesar 0,00 dan dapat ditarik kesimpulan hasil belajar siswa lebih baik setelah diterapkan bahan ajar berbantuan media audio visual. Pada uji coba skala besar, penulis ini melakukan uji coba luas di SMK Taruna Karya Mandiri dan SMK PGRI Telagasari yang sama-sama hasil statistiknya, hasil belajar siswa itu lebih baik setelah diterapkan bahan ajar berbantuan media audio visual. Pada uji coba produk, nilai pretest dan posttest di kelas eksperimen yang menggunakan model problem based learning itu diketahui nilai skor rata-ratanya 73,3 dan 74 pada keterampilan. Nilai posttestnya 81,6 dan keterampilan 81. Pada di kelas kontrol, nilai pretest pengetahuan 72,6,
dan keterampilan 72, dan post test di kelas kontrol pengetahuan sebesar 75 dan keterampilan sebesar 75. Hasil uji normalitas di uji produk di kelas eksperimen dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan bahan ajar berbantuan media audiovisual untuk meningkatkan kemampuan menulis teks laporan hasil observasi dengan menggunakan model problem based learning. Pada kelas kontrol dapat diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan prestasi belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan bahan ajar berbantuan media audiovisual dengan model konvensional. Uji homogen pada uji produk ini dapat disimpulkan kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sama terhadap pengembangan bahan ajar berbantuan media audiovisual. Tapi pada uji dua sampel independen di kelas eksperimen, didapatkan hasil belajar siswa lebih baik sebelum dan sesudah menggunakan bahan ajar berbantuan media audiovisual untuk meningkatkan kemampuan menulis teks laporan hasil observasi dengan model problem based learning. Pada kelas kontrol, hasil belajar siswa tidak lebih baik sebelum dan sesudah menggunakan bahan ajar berbantuan media audiovisual dengan model konvensional. Pada sosialisasi produk atau diseminasi, penulis melaksanakan kegiatan musyawarah guru dari 4 sekolah, yaitu SMK Karya Mandiri, SMK Taruna Karya Mandiri, SMK PGRI Telaga Sari, dan SMK Taruna Karya 76 Nurul Falah dengan mensosialisasikan hasil produk yang telah diteliti. Respon siswa dan guru terhadap bahan ajar yang dikembangkan dari 4 sekolah ini didapatkan hasil bahwa siswa dan guru sangat setuju terhadap pengembangan produk bahan ajar LKPD berbantuan media audiovisual dengan model problem based learning. Kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar menulis teks laporan observasi di SMK Karya Mandiri itu ketika guru membuat bahan ajar berbasis elektronik, jaringan internet yang sulit diakses oleh siswa SMK dan siswa masih kurang memahami cara aksesnya. Lalu ada SMK Taruna Karya Mandiri, bahan ajar yang biasa digunakan adalah LKPD konvensional. Jadi ketika mendapatkan LKPD berbantuan media audiovisual, siswa lebih mengerti proses pembelajaran LKPD konvensional. Kalau di SMK PGRI Telaga Sari, bahan ajar berbantuan media audiovisual ini masih tabu dipelajari oleh siswa karena bahan ajar yang biasa digunakan adalah berupa buku fotokopi. Model pembelajarannya tidak pernah menggunakan model problem based learning untuk teks laporan hasil observasi. Yang terakhir di SMK Taruna Karya 76 Nurul Falah, guru di SMK ini tidak membuat bahan ajar berbantuan media audiovisual karena merasa kesulitan dalam mengakses atau melatih diri untuk membuat desain bahan ajar berbantuan audiovisual. Hasil angket lembar observasi guru dan siswa terhadap produk pengembangan dari 4 SMK ini adalah sangat setuju ada kendala pada saat pengembangan bahan ajar yang dikembangkan. Hasil tes kemampuan nulis teks laporan hasil observasi yaitu dapat diartikan kemampuan menulis teks laporan hasil observasi siswa kelas 10 di SMK yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar dengan model problem based learning memiliki hasil yang lebih baik di kelas eksperimen daripada pembelajaran biasa di kelas kontrol. Yang terakhir, hasil minat belajar siswa SMK di kelas 10. Dari hasil uji statistik Mann-Whitney dari 4 sekolah didapatkan kesimpulan bahwa minat siswa dalam menggunakan bahan ajar berbantuan media audio visual dengan model problem based learning lebih baik atau sama dengan yang menggunakan pembelajaran biasa, yaitu ceramah tanya jawab. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.